di sini nih, masih mampu nggak gitu? Jadi, kalau sudah siap. Kalau Desember kali, kapan? Kalau saya mungkin minggu besok ini, karena kita rencana mau rencana ini minggu besok mungkin 2 minggu, paling 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan paling lambat lah. Kita akan suratin penyidik dengan Bawasidik Polda Kepri. Karena kasusnya sudah lama, 3 tahun. Sudah 3 tahun kasus ini. Jadi itu aja ya. Pihak perusahaan sendiri menutup komunikasi dengan kita, Pak. Tidak pernah sama sekali sejak di PHK sampai hari ini tidak pernah. Sekitar bulan Juli tahun 2019 itu kan klien kami atas nama Andreas ya, itu dia dituduh oleh direktur Indotirta Swaka yang ada di Pulau Bulan, pengelolaan ternak babi yang ada di Pulau Bulan, itu menuduh bahwa klien saya itu membuang pakan ternak babi. Okay. Berselang beberapa bulan, karena klien saya itu diberikan surat PHK, terus tidak disertai dengan hak-haknya, yaitu pesangon dan lain sebagainya, sehingga pada tanggal kalau nggak salah 8 Agustus 2019 itu klien saya melaporkan kasus fitnah tersebut ke Polresta Padang. Berjalannya waktu, perkara yang kami laporkan atau klien saya laporkan itu dialihkan ke Polsek Kupang untuk menangani. Itu udah cukup ya? Nggak tahu Pak. Apa Padang? Mestinya tempat kejadian perkara itu mestinya Batu Haji. Batu Haji. Baru aja. Ya, tapi saya nggak tahu kalau Polresta ada pertimbangan apa sehingga diberikan kepada Polsek Kupang, itu kewenangannya ada pada Polsek. Tapi tempat kejadian perkara mestinya wilayah hukum Polsek Batu Haji. Itu Sagulung ya? Iya. Sagulung lah. Itu. Sagulung yang Kira-kira gitu. Jadi seiring berjalannya waktu sampai 2021 Desember tanggal 5 itu memang ada pihak penyidik ada memberikan 9 kali SP2HP. SP2HP surat pemberitahuan tentang Penghentian. bukan itu SP3 Nah, tentang penelitian atau penyidikan atas laporan tersebut, atas perkara yang klien saya laporkan tuh. oh, Ya, namanya SP2. Terus dalam perjalanan memberikan 9 kali SP2HP itu ke-8 dan ke-9 itu berbunyi bahwa bahwa sampai dengan saat ini polisi kesulitan karena pihak PT Indotirta Swaka belum memberikan video pembuangan pakan ternak babi yang dituduhkan kepada klien saya. Itu menurut keterangan SP2HP ke-8 dan ke-9 itu. Jadi polisi mendapat hambatan karena sampai dengan saat ini pihak Indotirta Swaka belum memberikan video pembuangan pakan ternak tersebut. Yang kedua, sampai dengan saat ini pihak PT Indotirta Swaka belum punya waktu dan memberikan kesempatan kepada pihak penyidik untuk datang ke tempat kejadian perkara. Nah, sehingga tanggal 6 Desember 2021 kami membuat surat, saya atas nama kuasa hukum saya membuat surat pengaduan ke Bawasidik di Reskrim Polda Kepri. Tanggal 23 kalau nggak salah itu ada gelar perkara. 23 Desember 2022. maju ya? Nah, jadi tanggal 20 tanggal 23 Desember itu ada gelar perkara. Iya. Oke. Atas gelar perkara di Polda di 23 Desember 2001. 2021. Oke.
Dari hasil gelar perkara itu direkomendasikan kepada penyidik Polsek Sekupang, yaitu satu, agar penyidik melaksanakan rekomendasi gelar perkara tertanggal 27 Februari 2020 yang dilaksanakan di Polresta Barelang. Artinya, sebelum gelar perkara di sana, sudah pernah ada gelar perkara di Polres. Hanya kami selaku sebagai penyidik, kami selaku sebagai kuasa hukum daripada pelapor tidak pernah dilibatkan dan diberitahu isi gelar perkara seperti apa. Itu ya. Jadi dalam rekomendasi gelar perkara di Polda Kepri adalah bahwa agar penyidik melaksanakan rekomendasi gelar perkara tanggal 27 Februari 2020 yang dilaksanakan di Polresta Barelang. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil rekomendasi yang kedua, agar penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelapor untuk mengetahui objek perkara yang dijadikan dasar untuk melaporkan kasus fitnah. Terus yang ketiga adalah disarankan kepada penyidik untuk periksa ahli. Itu dari Wasidik. Itu dari Wasidik, Direskrim Polda Kepri. Terus pandangan ketua terhadap bertelenya proses kasus ini apa? Oke, yang jadi soal ini kan kemarin saya pertanyakan waktu gelar perkara. Saya bilang sederhana aja. Ini kan polisi punya kewenangan, penyidik dalam hal ini ya, penyidik Polsek Sekupang dalam hal ini kan punya kewenangan, diberikan amanah undang-undang untuk kalau ada terjadinya dugaan tindak pidana, maka ini kan ya penyidik harus melakukan olah TKP, kan itu. Kok sampai dengan hari ini seolah-olah polisi tidak punya kemampuan dalam hal ini, penyidik tidak punya kemampuan untuk datang ke tempat kejadian perkara. Karena itu tadi surat tadi bahwa mungkin ada disampaikan oleh pihak pihak PT Induk Tirta Batang bahwa kami belum punya kesempatan untuk memberikan video ini. Yang kedua, kami juga sampai dengan saat ini belum mempunyai waktu untuk you datang ke tempat saya. Karena tempat dia itu kan tempat kejadian perkara itu. Sehingga polisi penyidik dalam hal ini tidak berbuat banyak sampai dengan saat ini. Nah, yang jadi soal adalah bahwa seolah-olah dalam kasus ini pihak pengusaha atau perusahaan swasta bisa dapat berbuat banyak terhadap penyidik, kan itu. Ada seperti pandang bulu dalam menegakkan hukum. Sebenarnya Atau pelakuan istimewa terhadap apa ini? Itu yang kita pertanyakan. Mestinya kan hukum ini tidak memandang siapa itu dia. Hukum itu harus berlaku adil. Mau kepada pejabat, mau kepada masyarakat biasa, mau kepada masyarakat menengah, pokoknya hukum itu berlaku adil. Tidak boleh timbang pilih. Tidak boleh Timbang pilih. Tebang pilih, ya kan? Sekalipun ada pepatah bilang, sekalipun langit runtuh, tapi hukum harus ditegakkan. Jadi itulah kewenangan yang diberikan negara kepada penyidik. Kalau terjadi peristiwa tindak pidana, maka polisi bisa datang, penyidik bisa datang ke tempat kejadian perkara, bisa menyita barang bukti, bisa meminta itu juga bisa panggil paksa. Enggak, meminta itu juga ada ketentuan. Kalau misalnya meminta sudah satu kali, sudah dua kali, sudah tiga kali juga tidak kasih, maka polisi punya kewenangan di situ. Sehingga saya bilang di kasus ini penyidik dalam hal ini tidak profesional untuk menangani perkara ini. Berarti udah berapa kali gelar perkara di Polresta sampai di Polda itu untuk seperti pengacara dari pelapor ini tidak pernah dilibatkan ya? Artinya gini, hasil rekomendasi ini bahwa pernah tanggal 27 Februari 2020 itu pernah ada gelar perkara di Polresta. Cuma hasilnya cuma pengacara tidak pernah dilibatkan dan pelapor tidak pernah dilibatkan. Yang kedua adalah sehingga kami tidak mendapatkan informasi dari hasil gelar perkara itu. Tapi ternyata mungkin hasil gelar perkara itu mereka bawa juga ke Polda Kepri di hadapan gelar perkara di Reskrim Polda Kepri, sehingga ada rekomendasi yang saya sampaikan tadi bahwa rekomendasi adalah ya segera laksanakan hasil gelar perkara pada tanggal 27 tadi. Kira-kira itu yang saya disampaikan, surat ini disampaikan Bawasidik
kepada kami selaku pelapor, nah kami sampaikan ada rekomendasi dari itu. Sampai sekarang ini sampai sejauh mana saya nggak tahu, karena sejak digelar perkara tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan saat ini belum pernah ada SP2HP yang diberikan oleh penyidik dalam hal ini Polres Kupang kepada kami atau klien saya sebagai pelapor. Tapi ada ya pada intinya kan kita sudah tahu nih sudah berapa kali digelar perkara. Ya, tapi ada nggak Bapak mempertanyakan ke pihak Polresta, ke Kapolda tentang apa hasil dari gelar perkara itu, atau hanya Bapak nunggu beritanya? Enggak, karena ini gelar perkara waktu di Polda itu saya belum tahu isi ini. Jadi saya ingat saya itu tidak pernah ada gelar perkara. Ternyata hasil rekomendasi dari gelar perkara di Polda itu bahwa sudah pernah ada gelar perkara di Polres tahun 2020 bulan Februari. Berarti atas sepihak ya. Jadi untuk itu nanti mungkin kalau teman-teman bisa menanyakan, ya silakanlah menanyakan ke penyidik Polsek kan. Tapi yang jadi luar biasa itu dua hambatan itu tadi, bahwa 9 kali penyidik menyurati kepada klien saya selaku pelapor bahwa sampai dengan 5 Desember 2021 itu penyidik menyampaikan bahwa mereka punya hambatan, yaitu PT Indo Tirta Suaka belum memberikan video pembuangan pakan ternak. Yang kedua, dia penyidik memiliki kewenangan bisa memaksa kan? Yaitu yang jika saya, itu menyangkut gelar perkara. Pro justis. ya makanya sebenarnya saya bilang tadi, ini mestinya kan menurut undang-undang polisi diberikan kewenangan itu. Tapi kenapa penyidik tidak melakukan kewenangan itu? Kan itu yang harus jadi tanda tanya. Makanya saya bilang, saya selaku sebagai kuasa hukum daripada klien saya ini, karena gini loh, atas perbuatan ini klien saya udah pasti dirugikan. Kenapa? Karena dalam peristiwa itu klien saya tidak mendapatkan hak. Ya, tidak mendapatkan hak. Yang kedua, klien saya juga difitnah nama baik klien saya ini. Karena mestinya gini, yang melapor itu bukan klien saya. Mestinya yang melapor itu adalah pihak perusahaan yang melapor karena mereka dirugikan. Ternyata ini tidak. Pihak perusahaan tidak melaporkan. Malah terbalik ya? Malah terbalik, klien saya yang melaporkan peristiwa ini. Ternyata saya ini kan juga pidananya masih kurang. Belakangan saya baca, saya juga ada dapat pasal baru dalam perkara ini. Pasal 263 yang saya sampaikan kepada teman-teman beberapa hari yang lalu bahwa 263 tentang apa itu? 263 tentang apa? 263 itu tentang surat palsu. Pemalsuan keterangan palsu. Bukan surat palsu. Surat palsu. 263. Surat palsu itu maksudnya gini, surat itu kalau dilihat sepintas saja dianggap benar karena ada tanda tangan direktur apa segala macam ini kan. Dari ini kop surat terus stempelnya, tanda tangannya asli. Ya. Apa yang palsu yang saya maksudkan? Palsu itu maksudnya isinya itu tidak benar. Itu yang kita anggap palsu. Jadi kalau di dalam perjalanan penyidikan ini kalau polisi menemukan lagi ada pasal baru, mesti pasal baru ini kan kalau nggak salah lebih dari 5 tahun, mestinya kan kalau ketemu tersangkanya, mesti tersangkanya udah harus ditahan, kira-kira gitu ya. Ada kita temukan pasal baru ini rencanakan mau suratin ke pihak penyidik lagi. Tapi kalau terakhirlah saja. Kalau kami mau suratin penyidik tentang ditemukannya pasal 263 terhadap isi surat ini, isi surat PHK itu. Apa alasan abang mengatakan bahwa isi keterangan di situ palsu? Keterangan di situ palsu tadi dia tidak mampu menunjukkan video itu. Kalau dia tidak mampu membuktikan itu, berarti barang itu surat itu palsu adanya. Isinya palsu. Dalam arti dia mengatakan bahwa klien abang itu membuang pakan itu dia divideokan gitu. Iya, divideokan. Tapi ternyata sampai saat ini nggak bisa dibuktikan. Jadi buktinya ini mestinya kan dia harus mampu membuktikan bahwa ini loh videonya. Kan Buktinya, itu. otentiknya nih. Tapi kalau ketika dia tidak mampu membuktikan, maka saya bilang ini ada pasal baru. Surat yang ditujukan pada klien saya itu, ya, itu tanda tangan kop suratnya PT ini tidak baru. Tapi isi sebenarnya surat itu adalah palsu. Isinya rekayasa. Pokoknya palsu lah. Ini namanya temuan hukum namanya. Temuan hukum. Temuan hukum. Dalam perjalanan itu ada temuan hukum. Berarti isi dari apa itu rekayasa Tidak ada kesimpulan. dari pihak perusahaan. Jadi kita
Kalau kita yang dapat, kita sampaikan kepada penyidik. Silakan mau pakai tidak pakai. Kalau tidak pakai juga nanti mungkin kita sampai ini sekali lagi kami menyampaikan kepada penyidik, juga kami akan surat juga kembali kepada Bawaslu. Ya, mungkin langkah terakhir sebelum ke Kapolri, saya akan ketemu dengan pihak kita akan ketemu dengan Kapolda. Kalau juga tidak juga kasus ini tuntas, mau tidak mau kasus ini kami bawa menghadap Pak Kapolri. Karena Pak Kapolri bilang kalau ya kepala tidak sanggup bersihkan ekor, maka saya akan pangkas kepalanya. Artinya kalau ada udah banyak oknum pejabat kepolisian yang sudah bekerja dengan maksimal, terus ada 1-2 orang juga tidak benar dalam melaksanakan ini kan organisasi yang terganggu. Ya, lewat itu diputus kepalanya kira-kira gitu. Menggantikan orang lain untuk melaksanakan itu. Kalau saya lihat pernyataan Pak Kapolri bagus. Mudah-mudahan sesuai dengan Pihak perbuatannya. penyidik sudah melakukan penuntutan ke perusahaan. Apa alasan yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada penyidik saat melakukan pemeriksaan terkait dengan itu? Nah itulah sampai sekarang kita semua termasuk kami tidak diberitahu, belum diberitahu. Belum diberitahu. Jadi kita ini buktinya sekarang kan kita minta, yang menuduhkan mereka kita minta mana buktinya. Dari pihak kuasa hukum sendiri dengan pihak perusahaan apakah sudah melakukan komunikasi terkait dengan itu? Tidak pernah, saya bilang tidak pernah ada. Tidak pernah. Yang ada itu kami ketemu dengan penyidik ada, tapi SP2P-nya sempat diberikan kepada kuasa hukum 9 kali. 9 kali. Tetapi tidak ada kepastian di situ. Nah itulah ada 2 hambatan itu tadi. Polisi jujur aja menyatakan Apa kepada SP2P dia berikan tetapi isinya nggak jelas. ya isinya dia bilang ada hambatan. Ya hambatan itu juga. Hambatannya masih sama. Iya kan? Ini kan tidak sebenarnya si berita saya kemarin itu dia keras sekali tuh buat itu. Iya ya. Itu artinya kalau Itu bukti kalau klien abang dituduh membuang pakam itu dituduh saja atau dia buat laporan juga? Dia tuduh. Surat Tapi ada aslinya suratnya gitu? ada. Surat asli, stempel dan kopi surat tanda tangan juga tuh. Dengan tuduhan itu alasan mereka untuk menjustifikasi PHK gitu Ya ya? PHK tidak dapat pesangon. Kan itu. Karena harus tuduhan itu harus menimbulkan kerugian. Kerugian adalah Pemecatan. dan dia satu tidak bekerja lagi, tidak mendapatkan gaji lagi, pasangan dia hilang. Kan itulah karena timbul kerugian. Ini memang sengaja menghilangkan hak karyawan. Ini ingin diberhentikan, tapi bagaimana celahnya supaya haknya itu nggak diberikan? Kalau saya orang hukum kan tidak merasa dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Iya. Sekarang sederhana aja. Sampai yang tuduhkan, sampai yang buktikan Iya. tuduhanmu itu. Wah terbukti apa enggak? Kalau tidak terbukti, ya harus ini menjadi tanggung jawab siapa kan? itu artinya langkah